Tak ada yang tahu bahwa hidup mewah yang selama ini dipamerkan Pak Bram berasal dari tumpukan uang rakyat yang ia curi sedikit demi sedikit. Rumah 3 lantai, mobil mewah gonta-ganti, dan istri muda yang selalu tampil mencolok jadi simbol kesuksesan palsunya. Namun, sejak pembangunan proyek bendungan besar yang ia kelola terbengkalai, desa tempat proyek itu berdiri dihantam bencana. Warga hilang, air meluap, dan aroma bangkai menyengat dari dalam tanah. Tapi yang paling mengejutkan adalah penemuan terakhir. Jasad Pak Bram tak pernah ditemukan. Yang ada hanya bangkai seekor buaya besar, dengan cincin emas bertuliskan namanya di dalam perut. Jangan lewatkan kisah lengkapnya. Azabnya bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Assalamualaikum sahabat Titik Balik TV. Cerita ini bukan sekadar kisah, tapi cermin kehidupan yang mungkin terasa menyentuh, atau bahkan menyakitkan. Sebelum lanjut, bagi yang muslim, jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad. Semoga kelak menjadi syafaat di akhirat. Like, subscribe, dan bagikan kisah ini, karena bisa jadi itu amal jariah untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Karangbanyu, berdiri rumah besar dengan pagar tinggi dan ket putih mengilap. Rumah itu milik seorang pejabat bernama Bram Santosa. Meski letaknya di tengah-tengah perkampungan sederhana, rumah itu mencolok seperti istana di tengah ladang jagung. Tak ada satupun warga yang berani bertanya dari mana sumber kekayaannya. Semua hanya bisa menebak-nebak sambil menunduk jika berpapasan dengannya. Pak Bram, yang dulu dikenal sebagai anak desa biasa, mendadak naik jabatan setelah menjabat sebagai kepala proyek pembangunan bendungan Karangbanyu. Proyek itu konon nilainya miliaran. Tapi sudah 2 tahun lebih, bendungan itu belum selesai. Hanya ada cekungan tanah besar yang kini berubah jadi danau keruh. Warga desa mulai resah. Banyak sawah yang tak lagi dialiri air. Petani-petani mengeluh. Tapi keluhan mereka seperti angin lalu bagi Pak Bram. Yang terlihat justru truk-truk besar masuk rumahnya membawa barang mewah. Lemari es 2 pintu, sofa kulit mahal, bahkan kolam renang dibangun diam-diam di belakang rumah. Tak lama kemudian, seorang wanita muda datang dan tinggal bersamanya. Istrinya yang sah di kota entah kemana. Satu persatu, warga yang berani bersuara mulai merasa diawasi. Ada yang mendadak kehilangan pekerjaan. Ada yang dagangannya tak laku karena diboikot diam-diam. Semua jadi bungkam. Namun diam-diam, seorang pemuda bernama Raka, anak petani setempat, mulai menyimpan rasa curiga. Ia tak percaya bahwa proyek sebesar itu bisa mangkrak tanpa sebab. Ia melihat sendiri bagaimana material diangkut keluar desa pada malam hari. Dan yang lebih mencurigakan, danau di lokasi proyek itu mulai mengeluarkan bau tak sedap. Beberapa warga yang memancing di sana mengaku melihat buaya besar muncul sesekali, tapi tidak ada yang berani melapor. Sementara itu, Pak Bram semakin arogan. Ia menggelar pesta ulang tahun istri mudanya dengan mengundang musisi dari kota. Suara musik menggema hingga ke musola. Sisa makanan dibuang begitu saja, sementara warga desa hanya bisa menelan ludah dari balik pagar. Dan malam itu, satu kejadian aneh terjadi. Seekor kambing milik warga hilang, dan hanya tersisa jejak darah yang mengarah ke danau proyek. Tak ada yang bisa menjelaskan. Tapi satu hal pasti, sejak proyek itu dimulai, desa Karangbanyu tak lagi terasa seperti dulu. Malam itu, Raka tak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan kecurigaan yang belum terjawab. Ia duduk di depan rumah, menatap arah danau yang dari kejauhan terlihat tenang. Tapi ketenangan itu terasa palsu. Seperti menyembunyikan sesuatu yang besar di bawahnya. Raka memutuskan untuk mendekat ke danau itu diam-diam. Ia membawa senter kecil dan mengenakan jaket tebal untuk menutupi wajahnya. Jalan setapak menuju lokasi proyek sudah dipenuhi rumput liar. Tanda bahwa tak ada aktivitas berarti di sana. Namun saat ia tiba di tepi danau, Raka membeku. Di tengah danau, samar-samar, terlihat benda mengapung. Seperti karung. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri, dari dalam air muncul sepasang mata menyala merah. Lalu menghilang begitu saja.
Ia mundur perlahan, lalu kembali berlari pulang. Keesokan harinya, Raka menceritakan semuanya pada Pak Nurhadi, seorang guru ngaji yang disegani di desa. Awalnya Pak Nurhadi mengira itu hanya ketakutan biasa. Tapi setelah mendengar detail cerita Raka, tentang karung, bau amis, dan mata merah itu, Pak Nurhadi terdiam lama. Ada yang disembunyikan di sana, ucapnya pelan. Dan bukan hanya soal uang. Sementara itu, di rumah besar Pak Bram, suasana berbeda total. Ia baru saja kedatangan tamu dari kota, seorang kontraktor asing yang katanya ingin melanjutkan proyek bendungan. Tapi di ruang tamu, percakapan mereka terdengar aneh. Ada tumpukan uang di meja, dokumen tanpa kop resmi, dan kata-kata ancaman yang sengaja diucapkan lirih. Bahkan sopir pribadi Pak Bram, yang tak sengaja mendengar dari luar ruangan, terlihat pucat saat keluar. Istri muda Pak Bram, Wulan, mulai menunjukkan gelagat tak nyaman. Ia sering menangis diam-diam di kamar. Tangan kirinya memegang ponsel sambil berulang kali menatap foto anak kecil. Anak dari pernikahan sebelumnya yang tinggal bersama neneknya di luar kota. Ia tahu bahwa hidup mewah yang kini ia rasakan berasal dari jalan kotor. Tapi ia juga tahu, jika mencoba kabur, hidupnya bisa tamat. Sore itu, bendungan kembali didatangi rombongan misterius. Truk-truk datang membawa sesuatu besar, dibungkus terpal hitam. Tak ada yang tahu isinya. Tapi malam harinya, danau itu menggelegak. Airnya seperti direbus. Suara-suara aneh terdengar dari dasar air. Warga yang tinggal paling dekat dengan lokasi proyek mengungkapkan bahwa setiap malam Jumat, mereka mendengar suara seperti lolongan binatang, disertai tangisan manusia. Dan di tengah semua kejanggalan itu, satu hal baru kembali terjadi. Seekor buaya besar terlihat berjalan perlahan di pinggir danau. Tapi anehnya, buaya itu memakai kalung rantai. Pagi harinya, kabar soal buaya berkalung rantai menyebar cepat di Karangbanyu. Beberapa warga mengira itu hanya cerita berlebihan. Tapi Raka punya bukti. Ia memotret buaya itu dari kejauhan, menggunakan kamera tua peninggalan ayahnya. Hasilnya buram, tapi cukup jelas menunjukkan sosok reptil besar dengan rantai berkilau di lehernya. Ia segera menemui Pak Nurhadi, menunjukkan foto itu. Pak Nurhadi menatapnya lama, lalu menarik nafas berat. Itu bukan buaya biasa, katanya lirih. Ada unsur gaib yang sedang dijaga. Danau itu tempat tumbalnya. Tumbal, Pak. Raka menyipitkan mata. Pak Nurhadi mengangguk pelan. Bukan hanya soal uang, tapi ada perjanjian. Dan itu mengorbankan nyawa. Sementara itu, di rumah besar, Pak Bram tampak gelisah. Ia mondar-mandir di ruang kerja. Rantai emas di lehernya yang biasanya berkilau, hari itu justru menghitam. Istri mudanya, Wulan, memperhatikan dari jauh dengan tatapan kosong. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar proyek mangkrak dan sogokan pejabat. Pada malam harinya, saat hujan turun deras, Wulan mendadak mimisan parah. Darahnya mengalir deras tanpa sebab. Sambil gemetar, ia berlari ke kamar mandi, tapi saat berkaca, ia melihat bayangan buaya besar mengendap di belakangnya. Ia menjerit, tapi bayangan itu lenyap saat lampu kamar mandi mati seketika. Pak Bram yang mendengar teriakan itu hanya mengumpat dari ruang tamu. Ia tak mau diganggu. Saat itu ia sedang menelepon seseorang dari Jakarta, menanyakan soal pengiriman berikutnya. Tapi telepon itu putus. Suara mengerang terdengar dari ujung sambungan sebelum akhirnya mati total. Pak Bram langsung berdiri. Nafasnya sesak. Lalu ia membuka pintu belakang dan melangkah ke halaman rumah yang gelap. Di sana, ia mendengar suara berbisik. Bukan dari manusia. Suaranya berat, serak, dan berulang kali menyebut namanya. Bram. Bram, waktunya. Pak Bram membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa. Namun saat melangkah masuk kembali, ia mendapati lantai rumahnya basah oleh lumpur. Jejak kaki. Tapi bukan kaki manusia. Jejak sisik. Jejak buaya. Ia mengikuti jejak itu ke ruang tamu. Dan di sana, sofa mahalnya sobek. Di tengah ruangan,
Cincin kawin istrinya yang pertama tergeletak. Padahal cincin itu hilang sejak 2 tahun lalu, saat sang istri menghilang secara misterius dalam perjalanan ke bendungan. Wajah Pak Bram memucat. Dan di balik tirai ruang tamu, terdengar suara nafas berat. Seolah sesuatu yang besar sedang menunggu untuk muncul. Pak Bram mundur perlahan. Napasnya tercekat. Ia tak berani membuka tirai yang bergetar pelan itu. Tapi rasa penasaran membunuhnya pelan-pelan. Dengan tangan gemetar, ia tarik kain tebal itu, perlahan. Tak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang menerpa wajahnya. Tapi lantai di bawah tirai basah. Genangan lumpur coklat mengalir seperti baru saja dilewati sesuatu yang besar dan berlendir. Saat Pak Bram menoleh ke belakang, lampu rumah mati mendadak. Ruangan menjadi gelap gulita. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara. Suara seseorang tertawa lirih, disusul suara gemerincing rantai. Malam itu, Pak Bram menghilang. Keesokan paginya, warga desa menemukan pintu rumahnya terbuka lebar. Mobilnya masih ada. Semua barang mewah tak tersentuh. Tapi tak ada satupun jejak Pak Bram. Bahkan istrinya, Wulan, ditemukan terkunci di kamar belakang dengan kondisi syok. Ia hanya bisa bergumam lirih tanpa henti. Dia dibawa oleh yang di danau. Polisi datang. Media mulai meliput. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan kemana perginya Pak Bram. Rumah itu pun disegel. Tapi tak ada satupun yang berani masuk lagi, bahkan petugas. Karena malam harinya, penjaga desa yang bertugas di depan rumah itu melihat sesuatu merayap keluar pagar. Seekor buaya besar, dengan mata merah menyala, dan leher berkalung rantai emas yang menyala saat terkena cahaya bulan. Tak ada yang berani mengejarnya. Hari demi hari berlalu. Pembangunan bendungan resmi dihentikan. Proyeknya dinyatakan gagal. Warga hanya bisa kembali menanam di tanah yang kekeringan. Namun di malam-malam tertentu, danau itu masih memunculkan suara. Kadang suara tawa. Kadang suara orang minta tolong. Dan anehnya, dari dalam air, sering muncul benda-benda yang pernah dikenakan Pak Bram. Arloji, sabuk kulit mahal, bahkan kertas-kertas proyek yang sudah lapuk. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Yang ditemukan hanyalah seekor buaya raksasa, terdampar di pinggir danau saat air surut. Perutnya robek, dan di dalamnya ada sebuah cincin emas bertuliskan nama B. Santosa. Setelah kejadian hilangnya Pak Bram, Wulan tak pernah benar-benar sembuh. Ia hanya duduk diam di rumah orang tuanya di kota, menatap kosong keluar jendela. Sesekali ia bicara sendiri, menyebut-nyebut nama suaminya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun 2 minggu setelah kejadian itu, seorang wartawan dari surat kabar lokal datang menemuinya. Ia bernama Anjas. Awalnya keluarga Wulan menolak, tapi anehnya, Wulan justru minta bicara. Dengan satu syarat, tidak direkam, tidak difoto. Dalam ruangan tertutup, Wulan akhirnya buka suara. Semua ini bukan hanya tentang korupsi, katanya dengan suara serak. Dia membuat perjanjian. Anjas mencondongkan tubuh. Perjanjian apa maksudnya? Perjanjian darah, jawab Wulan. Ia mengorbankan sesuatu agar bisa menjaga proyek itu tetap lancar. Tapi semua berbalik saat dia ingkar. Wulan bercerita, pada awalnya Pak Bram mengikuti ritual yang diajarkan seseorang dari Jakarta, seorang dukun berkedok konsultan. Mereka datang saat proyek bendungan pertama kali gagal. Sang dukun mengatakan, proyek itu bisa selesai, dana bisa mengalir, asal Pak Bram mau menyerahkan jiwa. Awalnya hanya binatang, kambing, ayam, lalu kerbau. Tapi kemudian, Pak Bram mulai berubah. Ia jadi gelap mata. Setiap kali ada pekerja proyek yang kecelakaan, ia tak pernah melaporkan. Bahkan ia membiarkan satu dari mandor meninggal dan dikubur diam-diam di dekat lokasi proyek, hanya agar proyek tak diberhentikan dan dana tetap cair. Wulan sempat bertanya, tapi Pak Bram hanya menjawab, ini semua demi masa depan kita. Namun malam itu, malam di mana ia melihat buaya besar di belakangnya, ia tahu bahwa masa depan yang dijanjikan suaminya telah berubah menjadi neraka.
Saya melihat sendiri, kata Wulan pelan. Buaya itu datang ke rumah. Tapi bukan buaya biasa. Dia punya mata seperti manusia. Dan di lehernya, ada rantai emas yang dulunya dipakai suami saya. Anjas terdiam. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu, cerita ini harus ia tulis. Namun sebelum ia sempat menyusun tulisan, kabar mengejutkan datang dari Karangbanyu. Danau tempat proyek bendungan itu mengering secara tiba-tiba. Airnya surut tanpa sebab. Dan dari dasar danau, mulai bermunculan tulang belulang manusia. Bukan satu, tapi puluhan. Warga Karangbanyu geger. Danau yang selama ini dianggap angker, tiba-tiba surut dalam semalam. Tak ada hujan, tak ada retakan tanah. Tapi airnya lenyap begitu saja. Dasar danau kini tampak berlumpur, penuh genangan kecil, dan menyebarkan aroma busuk yang menyengat hidung siapapun yang mendekat. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang ditemukan di dalamnya. Puluhan kerangka manusia, tertanam setengah badan, sebagian tersusun rapi, seolah sengaja dikubur berjajar. Ada yang masih mengenakan seragam proyek, ada pula yang memakai pakaian warga biasa. Bahkan satu kerangka ditemukan memegang ID card dengan nama yang masih bisa terbaca samar. Budi Hartanto, Mandor Lapangan. Pak Budi adalah salah satu pekerja yang dinyatakan hilang 2 tahun lalu. Saat itu dikira kabur karena mencuri bahan bangunan. Tapi kenyataannya, ia tak pernah kabur. Ia dikubur hidup-hidup. Polisi turun tangan. Garis kuning dibentangkan. Tapi warga sudah terlanjur percaya. Apa yang terjadi di bendungan ini bukan kecelakaan. Ini tumbal. Ini pembunuhan. Ini perjanjian yang dibayar mahal. Pak Nur Hadi, yang sejak awal mendampingi warga, berdiri di pinggir danau sambil menatap jauh ke lumpur yang terbuka. Mulutnya komat kamit membaca doa, tapi wajahnya tampak tegang. Ia tahu ini belum selesai. Di sela-sela tulang belulang itu, ditemukan juga satu benda aneh. Patung kecil berbentuk buaya, menggigit ekornya sendiri, dan di bawahnya terukir simbol aneh yang bukan huruf Latin. Ditemukan pula potongan kertas ritual, sebagian sudah rusak, tapi satu bagian masih bisa terbaca. Darah pertama membuka pintu, darah terakhir menutupnya. Yang paling mengerikan, satu jasad ditemukan utuh, tak membusuk, mengenakan setelan jas mahal yang sudah kotor, tapi wajahnya masih bisa dikenali oleh beberapa warga. Pak Bram, polisi belum berani mengonfirmasi. Tapi rantai emas di pergelangan tangannya, sama persis dengan yang pernah dipakainya saat pesta ulang tahun istrinya. Dan di dalam jasnya, ditemukan dompet kulit yang berisi kartu identitas lengkap. Namun sebelum proses evakuasi selesai, sesuatu terjadi. Langit berubah mendung tiba-tiba. Lumpur di dasar danau bergolak. Dan dari arah utara danau, terdengar suara raungan dalam yang memekakan telinga. Bukan suara manusia. Bukan pula suara buaya. Tapi seperti gabungan keduanya. Suara yang membuat semua orang menoleh. Dengan tubuh gemetar. Semua orang terpaku. Suara raungan itu bergema lama, menembus dada. Udara mendadak dingin, dan langit semakin gelap meski masih sore. Polisi mulai mundur. Beberapa petugas panik dan meminta evakuasi. Tapi belum sempat mereka bergerak, tanah di sekitar danau mulai retak. Dari celah lumpur yang terbuka, muncul gelembung besar. Bau busuk menyebar lebih kuat. Dan sesaat kemudian, air hitam menyembur tinggi ke udara, disertai suara retakan keras seperti tulang yang patah. Semua orang berlarian menjauh. Lumpur meledak dari tengah danau. Dari sana, muncul kepala buaya besar. Tapi bukan buaya biasa. Makhluk itu memiliki mata manusia. Di lehernya tergantung rantai emas berukir nama, B. Santosa. Kulitnya bersisik gelap. Tapi ada bekas luka membentuk seperti jas tergantung di punggungnya. Ia berdiri tegak di tengah danau, menatap ke arah warga desa, lalu mengeluarkan suara parau seperti menggeram atau tertawa. Pak Nur Hadi langsung bersimpuh, menggenggam tanah sambil membaca istighfar. Itu bukan hewan. Itu makhluk laknat. Itu wujud terakhir Bram Santosa. Warga berteriak. Mereka menyaksikan sendiri.
Sosok itu bukan buaya murni. Gigi depannya seperti gigi manusia. Lengannya yang muncul sesaat tampak menyerupai tangan, dengan cincin besar masih melingkar di jari. Dan saat ia membuka mulut, suara lirih terdengar, pelan namun jelas. "Harta kalian, milikku." Buaya itu melompat keluar dari lumpur dan menyerang pos polisi di dekat danau. Petugas tunggang langgang. Mobil terguling. Beberapa warga terpental karena tanah di sekitar danau bergetar hebat seperti gempa kecil. Bangunan tua di sekeliling lokasi roboh satu persatu. Dalam kekacauan itu, Wulan datang. Ia ditemani Raka dan beberapa warga yang masih peduli. Melihat makhluk itu, Wulan menangis keras. "Itu suamiku. Itu Bram," jeritnya. Ia maju sendiri, menghampiri sosok itu sambil memegang kalung yang dulu pernah diberikan suaminya. "Bram, cukup, hentikan ini." Tapi makhluk itu menggeram, lalu melesat ke arah Wulan. Semua warga menjerit. Tapi sesaat sebelum tubuh Wulan tersambar, suara adzan dari masjid tua desa menggema keras. Entah siapa yang mengumandangkannya. Tak ada listrik, tak ada pengeras suara. Tapi suara itu terdengar jelas, bulat, dan memecah udara. Makhluk itu mendadak menggeliat. Matanya memerah, tubuhnya mengejang, lalu berputar liar seperti tersiksa. Ia menggigit dirinya sendiri, merobek rantai di lehernya, lalu jatuh menghantam lumpur dengan keras. Air dan tanah menyembur ke segala arah. Lalu hening. Makhluk itu tak bergerak lagi. Dan dari tengah lumpur, perlahan, tubuhnya mengering dan berubah menjadi batu. Pagi itu, desa Karangbanyu masih diselimuti rasa takut. Makhluk yang semalam mengamuk kini telah membatu. Sosoknya masih utuh, berbentuk buaya besar. Tapi di bagian wajahnya terlihat jelas garis-garis manusia. Mulutnya terbuka, matanya membelalak, dan cakar depannya mencengkeram tanah seperti menahan sesuatu. Di tengah dadanya, rantai emas yang sebelumnya melingkar di leher kini tertanam separuh ke dalam batu. Tertulis jelas di permukaannya, B. Santosa. Pak Nur Hadi bersama Raka dan beberapa warga memberanikan diri mendekat. Tak ada satupun yang berani menyentuhnya. Suasana di sekitar danau sepi. Tidak ada angin. Tidak ada suara burung. Hanya aroma lumpur dan udara yang terasa berat. Wulan duduk di tanah, menatap sosok itu lama sekali. Ia tak menangis, tak menjerit, hanya diam, sambil menggenggam kalung tua yang pernah diberikan suaminya. Kalung itu kini terlihat usang, dan liontinnya pecah menjadi dua bagian. Dia memilih jalannya sendiri, ucap Wulan lirih. Dan sekarang, Allah memberinya balasan. Raka menatap Wulan, lalu berjalan perlahan ke batu itu. Ia menunduk, lalu berdoa dalam hati. Ia teringat ayahnya, teringat para pekerja proyek, teringat semua warga yang pernah menderita karena ulah Pak Bram. Tiba-tiba, batu itu mengeluarkan suara retakan kecil. Semua mundur panik, tapi batu itu tak meledak. Hanya bagian matanya yang retak. Lalu dari dalamnya keluar cairan hitam pekat, seperti darah yang membusuk selama bertahun-tahun. Pak Nur Hadi langsung berseru, "Tutup area ini. Jangan ada yang menyentuhnya lagi. Ini bukan sekadar batu. Ini penanda. Ini azab yang turun karena keserakahan dan pengkhianatan." Warga mulai mengumpulkan batu-batu kecil, membangun pagar keliling di sekitar sosok membatu itu. Mereka sepakat menjadikan danau itu sebagai zona terlarang. Tak ada lagi yang boleh membangun, menggali, atau mengambil apapun dari area itu. Hari-hari berlalu. Danau mulai mengering sepenuhnya. Airnya tak kembali. Di tengah-tengah cekungan tanah itu, batu berbentuk buaya masih berdiri. Tak berubah, tak runtuh. Tapi setiap malam Jumat, warga mengaku mendengar suara seperti rantai diseret dari dalam tanah. Wulan pindah kota. Raka menjadi relawan lingkungan. Pak Nur Hadi wafat beberapa bulan setelah kejadian itu. Tapi pesannya terus dikenang. Harta yang haram akan kembali dalam bentuk yang paling memalukan. Dan sampai hari ini, siapapun yang datang ke Karangbanyu dan bertanya tentang batu buaya itu, warga hanya akan menjawab dengan satu kalimat pendek. Itu koruptor.
yang dibayar dengan azab. Dari kisah ini kita belajar bahwa keserakahan, terutama yang merugikan banyak orang, akan selalu berujung pada kehancuran. Harta yang didapat dari jalan haram mungkin terlihat menguntungkan di awal, tapi di ujungnya, hanya akan menyisakan kehinaan dan azab yang memalukan. Tidak ada bangga dalam kekayaan yang lahir dari penderitaan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 188. Cerita ini adalah fiktif. Dibuat menyerupai kisah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran, mengingatkan diri, dan tidak tertipu oleh gemerlap dunia yang semu. Tidak ada niat menyudutkan pihak manapun. Semuanya untuk bahan renungan dan introspeksi. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, bantu dukung channel ini dengan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.